Selamat datang di podcast 72 kelompok 2A. Halo teman-teman, saya Farah yang akan menemani diskusi kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali luput dari perhatian, yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah dan budaya ramah lingkungan di lingkungan perkantoran dan satuan pendidikan di daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk mengupas isu ini lebih dalam, kita sudah ditemani oleh empat narasumber hebat. Ada dua analis yang akan membantu kita melihat akar permasalahan dari berbagai sudut pandang, yaitu Kak Karina dan Kak Imelda. Kemudian, ada juga dua problem solver yang akan memberikan solusi dan perspektif sebagai ASN, yaitu ada Kak Christopher dan Kak Anwar. Melihat kondisi tersebut, tentu muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan sampah dan budaya ramah lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin meminta tanggapan dari analis pertama kita. Silakan Kak Karina. Baik, terima kasih Kak Farah. Seringkali kita menganggap isu lingkungan sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, permasalahan tersebut berawal dari perilaku dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan terdekat kita, termasuk di perkantoran atau satuan pendidikan. Berdasarkan analisis Fishbone yang kami lakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah dan budaya ramah lingkungan sendiri. Dari sisi sumber daya manusianya, kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya belum dilakukan secara konsisten. Sedangkan dari sisi metode dan kebijakan, program peduli lingkungan belum berjalan secara rutin dan berkelanjutan. Sementara dari sisi sarana dan prasarananya, fasilitas pemilahan sampah masih perlu diperkuat lagi. Artinya, permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan fasilitas saja, tetapi berkaitan juga dengan pola pikir, perilaku, dan budaya kerja kita. Oleh karena itu, diperlukannya kolaborasi antar pimpinan, pegawai, serta seluruh pemangku kepentingan agar budaya ramah lingkungan sendiri dapat tumbuh dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan kita. Begitu Kak Farah. Baik, terima kasih Kak Karina. Ternyata persoalan sampah tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, sekarang saya ingin beralih nih ke analisis kedua. Bagaimana hasil analisa dari Kak Imelda? Baik, terima kasih Kak Farah. Saya akan melengkapi hasil analisis sebelumnya dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa isu pengelolaan sampah dan budaya ramah lingkungan memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan yang cukup tinggi apabila tidak segera ditangani. Dari aspek urgensinya, isu ini berpengaruh langsung terhadap kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Dari aspek keseriusan, penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta menimbulkan risiko kesehatan bagi pegawai. Sementara dari aspek pertumbuhan masalah, penggunaan plastik sekali pakai dan volume sampah berpotensi terus meningkat apabila tidak ada perubahan perilaku dan sistem pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu ini perlu menjadi perhatian bersama dan memerlukan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Kak Imelda. Nah, setelah mengetahui akar masalahnya, saya penasaran nih. Sebagai ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya apa saja peran yang dapat kita lakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini? Coba Kak Christopher. Ya, terima kasih Kak Farah atas kesempatannya. Sebagai ASN, setidaknya terdapat tiga peran utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai perencana. Kita dapat berkontribusi melalui penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah, serta budaya ramah lingkungan di lingkungan perkantoran dan satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua adalah sebagai pelaksana. Kita menjadi contoh melalui tindakan nyata seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menghemat penggunaan kertas, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah sebagai pengawas. Kita ikut memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik melalui monitoring evaluasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaannya. Luar biasa. Artinya, sebagai ASN, kita bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan kerja. Nah, sekarang saya ingin mendengar perspektif dari Smart ASN. Kira-kira bagaimana peran Smart ASN dalam menghadapi isu ini? Coba Kak Anwar. Ya, terima kasih Kak Farah. Memang benar, isu pengelolaan sampah dan budaya ramah lingkungan masih menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Namun, sebagai Smart ASN, kita memiliki berbagai kompetensi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung solusi. Ada 4 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, digital skill. Dalam mengoptimalkan kecakapan digital untuk meminimalkan produksi sampah kertas di lingkungan kerja, ASN bisa memulai pengarsipan nota dinas dan pengumpulan notulen ke sistem cloud storage seperti di Google Drive. Yang kedua, digital culture. Untuk mengubah kebiasaan kami memanfaatkan ruang digital instansi guna membentuk budaya baru yang lebih hijau, seperti membuat konten edukasi, memilah sampah, dan pentingnya membawa botol minum, dan akan dipublish melalui komunikasi internal WAG. Yang ketiga, digital ethics. Dalam mengkampanyekan gerakan ini, kami akan selalu mengedepankan etika digital yang positif, menghindari hoax atau klaim ramah lingkungan yang palsu. Yang keempat, digital safety. Seiring dengan masifnya pengalihan dokumen dari bentuk fisik atau kertas ke bentuk digital demi mengurangi sampah, kami akan memastikan bahwa aspek keamanan data tetap menjadi prioritas utama. Kami akan menerapkan protokol keamanan digital secara ketat, seperti membuat kata sandi yang kuat untuk setiap folder dan membatasi hak akses. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga turut mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang lebih hijau dan berkelanjutan. Begitu, Kak Farhan. Wah, menarik sekali diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang membuang sampah pada tempatnya, tetapi
tetapi tentang membangun budaya, kesadaran, dan tanggung jawab bersama. Karena lingkungan yang bersih tidak tercipta dari satu orang yang melakukan segalanya, tetapi banyak orang yang melakukan hal-hal sederhana secara konsisten. Saya Farah, beserta seluruh narasumber yang bertugas mengucapkan terima kasih dan atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam lestari dan salam perubahan.